adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Ketemu lagi bersama Kak Ani dan Kakak Copin. Hai adik-adik, harus tetap semangat ya. Walaupun kita masih online, kita mau semangat. Oke, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan kasih buat kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus dengan apa yang kami lakukan hari ini. Berkati setiap sinyal, setiap handphone, laptop yang kami pakai. Tuhan tolong supaya tidak ada gangguan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik udah pernah belajar lagu ini, tapi sudah lama tidak dinyanyikan. Kita mau belajar lagu bersama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat. Oke, belajar bersama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kita samain gerakan ya. Waktu kita bilang kuat, tangannya semua gini, kuat. Oke? Ketika kita mau bilang hebat, kita angkat dua tangan kita bilang hebat. Nah, waktu kita bilang besar, kita benar-benar ekspresikan Tuhan Yesus yang paling besar. Kalau besar cuman segini bisa? Tidak bisa ya. Kita kalau besar, kita mau ekspresikan terbesar. Oke? Kita angkat pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar,
tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Oke, waktu kita bilang Tuhan Yesus besar, gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus, benar? Betul. Wah, sekarang kita mau angkat sebuah pujian KASIH. Kita mau gerak-gerak ya. By the way, Kak Ani lupa suruh berdiri, Kak Copin. Kita suruh anak-anak semuanya bangkit berdiri. Oke? Di dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, bangkit berdiri. Oke. KASIH, 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 kasih. KASIH, siap-siap. KASIH, 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 kasih. Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, siap-siap. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka kepada adik, kepada adik, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada kakak, kepada kakak, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Wah, di sini ada yang masih suka berantem kok, suka marah-marah. Itu ada kayaknya. Ada Kak. Ternyata kata Tuhan apa nggak boleh seperti kasih Yesus. Kita harus sayang kakak, sayang adik, sayang siapa? Papa mama. Apalagi nih adik-adik waktu nggak dikasih apa-apa, misalnya mau makan pizza tapi belum dibeliin, terus marah-marah. Gak boleh, kita harus sayang sama Tuhan. Sama Tuhan caranya seperti apa? Melalui mengasihi sesama. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Jesus love me this I know. Adik-adik boleh duduk? Jesus love me this I know, for the Bible tells me so.
one, to Him belong. I am weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one, to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Anak-anak, mari kita sama-sama katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya benar Tuhan, begitu Engkau mengasihi kami, begitu Tuhan mengasihi anak-anak sekolah Minggu Hosana Kids. Kami bersyukur Tuhan, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, biar setiap firman yang disampaikan itu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Amin. Tapi sungguh kami tanamkan di dalam hati kami tanamkan itu Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, berkati kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang disampaikan supaya boleh kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik Hosana Kids, apa kabar semuanya? Sehat selalu dalam lindungan Tuhan ya. Puji Tuhan, akhirnya Kak Serina bisa ketemu adik-adik lagi ya minggu ini ya, walaupun masih dalam virtual. Oke adik-adik, sekarang Kak Serina tanya dulu nih, udah siap kan semuanya untuk mendengarkan dan sharing bersama firman Tuhan dengan Kak Serina? Oke, kalau adik-adik sudah siap, Kak Serina cek dulu ya. Coba Kak Serina tanya, mana Alkitabnya? Udah ada? Lalu, mana alat tulisnya? Sudah siap juga? Nah, kalau sudah siap semua, yuk sekarang kita mau sharing firman Tuhan bersama, oke? Nah, adik-adik, Kakak Serina akan memperlihatkan satu gambar ya untuk adik-adik. Coba adik-adik perhatikan gambar yang akan Kakak Serina tunjukkan ini.
Coba adik-adik amati fotonya. Apakah di foto ini ada yang berbeda? Di dalam foto ini ada seorang anak laki-laki yang bernama Nick. Dia lahir tanpa tangan dan kaki sama sekali. Coba sekarang adik-adik pegang badan adik-adik. Apakah adik-adik memiliki lengan? Apakah adik-adik memiliki kaki? Lengkap? Tangannya ada 10 jari kan? Coba kakinya ada 10 jari juga kan? Nah, berarti Nick memiliki kekurangan fisik dan Nick terlahir berbeda dengan adik-adik. Sedangkan adik-adik kan melihat tuh tangan adik-adik ada 10 jari, kaki adik-adik juga ada 10 jari. Berfungsi lagi tangan dan kakinya, sedangkan Nick tidak memiliki itu. Berarti Nick memiliki kekurangan fisik dan Nick terlahir berbeda dengan adik-adik. Nah, adik-adik, Kakak Serina mau cerita dulu sebentar ya. Awalnya orang tua Nick kecewa karena keadaan fisik yang dimiliki oleh anak laki-laki mereka yaitu Nick. Tapi kemudian dengan kasih karunia Allah, akhirnya orang tua Nick mau merawat Nick dengan sepenuh hati dan rasa syukur. Orang tua Nick mengajari Nick untuk berdiri, belajar, berenang, bahkan Nick sekolah di sekolah umum. Meski sempat menerima penolakan, tapi Nick gak mudah menyerah loh. Sampai akhirnya kisah hidup tentang Nick ini menjadi inspirasi untuk semua orang. Dan Nick menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih dari itu semua, Nick adalah seorang yang cinta sama Tuhan. Ia telah menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Jadi adik-adik bisa lihat nih, kok Nick bisa menjadi berkat yang luar biasa ya buat semua orang, tapi dengan keadaan fisiknya yang tidak lengkap, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi itu membuat Nick malah menjadi berkat bagi semua orang dengan kekurangannya. Tapi dari kisah hidup Nick ini kita bisa belajar loh adik-adik, kalau ternyata Tuhan itu punya berencana. Tuhan itu punya maksud di dalam hidupnya Nick, hingga Nick mendapatkan keadaan fisik yang berbeda dari adik-adik. Tuhan Yesus dapat bekerja melalui kelemahannya Nick. Berarti hebat ya, Nick aja yang punya kekurangan bisa dipakai sama Tuhan Yesus. Apalagi kita yang tangan dan kakinya lengkap, harusnya kita bisa lebih banyak lagi dipakai oleh Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang Kakak Serina mau sharing firman Tuhan, mau membahas firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus dapat bekerja melalui kelemahanku. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kan? Yuk adik-adik sekarang kita baca bersama ayat Alkitab ini. Yuk kita buka bersama di 2 Korintus 12 ayat 9. Yo, yang sudah ketemu boleh bangkit berdiri sambil bilang haleluya. Udah ketemu ayat Alkitabnya? Kalau udah ketemu, yuk kita berdiri bersama, kita membaca ayat ini dengan suara yang keras, oke? Mulai dari perikopnya ya. Bareng-bareng bacanya dengan Kak Serina. 2, 3. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah adik-adik, dari ayat ini ya, kita bisa lihat nih, dalam ayat 2 Korintus 12 ayat 9, yang pertama adalah
Tuhan tidak berjanji akan mengangkat masalah kita, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Jadi Tuhan tuh gak berjanji kalau misalnya adik-adik punya masalah nih di rumah sama mama, sama papa, sama guru misalnya, atau enggak sama teman-teman gitu. Tuhan gak berjanji akan mengambil masalah itu atau menghapus masalah itu, enggak. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan menemani adik-adik untuk melewati itu semua. Jadi adik-adik jangan takut kalau misalnya adik punya masalah. Yakinkan saja bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Tuhan pasti akan menemani adik-adik sampai adik-adik merasa bahwa semua karena Tuhan gitu. Jadi kalau adik-adik punya kekurangan atau kelemahan, jangan takut bahwa Tuhan bisa memakai adik-adik. Yang penting serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan adik-adik tidak melayani. Seperti foto yang tadi kakak kasih tentang Nick ya, kisah hidupnya Nick. Dia punya kekurangan, tapi dia gak menjadikan kekurangannya itu sebagai alasan dia gak melayani. Justru dengan kekurangannya itu dia luar biasa menjadi berkat bagi semua orang. Kak Serina, emang kekurangan kita itu bisa dilihat dari apa aja sih? Kan aku punya tangan, punya kaki, berarti aku sempurna, aku gak punya kekurangan gitu. Mungkin kekurangan adik-adik tidak bisa dilihat secara langsung gitu ya, tapi bisa aja secara tidak langsung. Misal kayak gini nih, Kak Serina sadar nih Kak Serina punya kekurangan dalam hal bernyanyi. Jadi Kak Serina kalau setiap bernyanyi merasa kurang pede nih kalau dengan suara Kak Serina, karena kadang-kadang misalnya suara musiknya di mana, suara Kak Serina ada di mana. Jadi kadang-kadang tidak menyambung ya adik-adik, tapi itu tidak membuat Kak Serina lemah. Itu tidak membuat Kak Serina menjadi tidak mau melayani Tuhan. Karena tidak dengan bernyanyi pun Kak Serina masih bisa melayani Tuhan. Contohnya nih, Kak Serina sharing firman Tuhan tiap minggu sama adik-adik. Atau Kak Serina menjadi asyir, atau Kak Serina menjadi pelayanan, bantuin mama Kak Serina pelayanan kasih. Bisa apa aja kita pelayanan, tidak harus kita bisa pintar nyanyi, bisa pintar alat musik. Kak Serina gak bisa bernyanyi, kalau Kak Serina bisa nari, mungkin Kak Serina bisa jadi penari tamborin. Nah gitu adik-adik. Jadi ada kekurangan yang tidak terlihat, ada kekurangan yang terlihat. Terus nih misalnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kakak aku merasa kurang nih di mata pelajaran matematika, atau di pelajaran fisika, atau pelajaran kimia. Aku merasa kurang, tapi ternyata adik-adik pintar menggambar, ternyata adik-adik pintar nih di bidang olahraga, tapi ternyata adik-adik pintar di bidang yang lainnya yang mungkin non akademis gitu, yang musik, bernyanyi, menari gitu, itu kan non akademis ya. Tapi Tuhan kasih talenta buat adik-adik untuk menjadi berkat dengan kelebihan yang adik-adik punya. Kakak Serina tidak terlalu pintar dengan matematika, bisa, tapi tidak terlalu ahli gitu ya. Tapi Kakak Serina bisa bersosialisasi, bisa bersosialisasi dengan orang dengan mudah gitu. Kadang ada orang yang diajak ngobrol tidak merasa minder, malu gitu. Kadang Kak Serina bisa mengajak orang ngobrol dengan gampang gitu. Nah, itu pun menjadi suatu kelebihan buat Kak Serina, tapi ada juga menjadi kekurangan buat orang lain juga. Jadi adik-adik jangan minder, bagaimanapun keadaan adik-adik itu tetap Tuhan akan berkati adik-adik. Mau kekurangan adik-adik itu apapun, Tuhan pasti akan menemani adik-adik. Jadi jangan minder, jangan takut, karena pasti Tuhan akan menemani adik-adik sampai adik-adik menemukan di mana passionnya adik-adik bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik? Oke adik-adik, Kakak Serina lanjut ya. Minggu ini kita mau belajar menghafal perjanjian baru. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kitab pertama dari perjanjian baru? Ya, siapa?
Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Coba adik-adik lihat Alkitab adik-adik. Coba adik-adik lihat di Perjanjian Baru. Biasanya itu warna pembatas Alkitabnya juga berbeda. Adik-adik, coba adik-adik buka. Sudah? Adik-adik sudah pegang Alkitab adik-adik. Sekarang kita mulai belajar ya. Yang pertama adalah 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru apa saja? Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini disebut dengan Injil, yaitu menceritakan tentang hidup dan pelayanan Yesus. Lalu ada kitab yang namanya Kisah Para Rasul, menceritakan tentang yang terjadi setelah Yesus mati dan bangkit lagi. Dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudus untuk memberi para pengikutnya kuasa untuk bersaksi tentang Dia. Kisah Para Rasul penuh kisah yang menarik tentang bagaimana rasul-rasul memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Salah satu dari para rasul adalah Paulus. Kitab selanjutnya dalam Alkitab adalah surat yang Paulus tulis yang disebut epistel. Siapa yang bisa menyebutkan nama kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus secara berurutan? Kakak Serina kasih spill ya. Nah, setelah Kisah Para Rasul itu ada Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Itu adalah kitab yang ditulis oleh Paulus yang isinya surat yang ditulis oleh Paulus sendiri. Jadi kitab yang ditulis oleh Paulus yaitu dari Roma sampai dengan Filemon. Kita ulangi lagi ya. 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang disebut dengan Injil. Lalu ada Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang pemberitaan Injil oleh para rasul. Lalu ada kitab-kitab yang ditulis oleh salah satu rasul yaitu Paulus. Itu dimulai dari Roma sampai dengan kitab Filemon. Tantangan kita untuk minggu ini adalah belajar ke-9 kitab terakhir dalam Perjanjian Baru sebelum kita bertemu lagi nanti. Ayo kita baca bersama-sama ya, yaitu Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 2 Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu. Nah, adik-adik, Kakak Serina akan memberikan tugas untuk adik-adik yang sudah kelas besar. Nah, adik-adik nanti punya jadwal sendiri untuk meet Zoom dengan kakak-kakak pembina adik-adik. Saat adik-adik akan meet Zoom dengan kakak pembinanya adik-adik harus sudah menghafal kitab-kitab Perjanjian Baru ini ya. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakak pembinanya. Itu. Jadi jangan lupa tugasnya untuk menghafal kitab-kitab Perjanjian Baru mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Oke? Nah, sekarang kita sharing firman-Nya sudah selesai. Kita siapkan hati, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah dan firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk adik-adik, kita bersama mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata, dengarkan Kak Serina berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau telah mengurapi kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kemampuan untuk kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bahwa
Kiranya Tuhan yang selalu bekerja melalui kelemahan kami. Apapun yang menjadi kelemahan kami, apapun yang menjadi kekurangan kami, baik itu secara fisik ataupun tidak, Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menemani, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melewati itu semua, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya hari ini yang sudah disampaikan oleh Kakak Pembina, kiranya itu menjadi berkat bagi kami dan menjadi rema bagi hidup kami juga, Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menghafal kitab-kitab yang sudah diberikan tugas oleh Kakak Pembina, itu mulai dari perjanjian baru Tuhan, dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menghafal ayat-ayat tersebut. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu pada kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik.